Berikutnya, perhatikan grafik siklus Carnot berikut. Yang namanya siklus Carnot itu kan berupa siklus ya. Siklus itu kalau bisa ya harus digambarkan. Sehingga di sini kalian harus bisa cara membaca grafik ya, cara membaca grafik dari siklus yang bernama siklus Carnot. Ini disediakan seperti ini. Ya, sediakan seperti ini. Kalau ini buku, sayang ya dicoret-coret. Jadi kalau saya buat menurut gambar saya maka jadi seperti ini. Nah, jadi gini. Saya ajarin dulu kamu cara membacanya. Ya, cara membaca grafik itu seperti ini. Ini sumbu X-nya volume. Satuannya sumbu X-nya volume, satuannya meter pangkat 3. Ya, satuannya meter pangkat 3. Ada kalanya satuan volume itu liter. Ada kalanya satuan volume itu liter. Jadi kalau liter kamu rubah 1 liter itu sama dengan 10 pangkat 3. Nah, gini. 10 pangkat min 3. Ya, meter pangkat 3. Kamu harus rubah dulu itu kalau satuan volumenya liter. Terus ini sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya tekanan. Satuannya Newton meter kuadrat. Bisa juga ada yang bentuk Pascal. PA. Ada yang bentuknya ATM. Ya, ada juga yang satuannya berupa ATM. Itu harus dirubah dulu ke Pascal. Nah, macam-macam ya sumbu Y dan sumbu X-nya perhatikan dulu. Nah, sekarang ini siklus Carnot namanya karena terdiri dari dua proses isotermis, yang mana ini proses isotermis, dan 2 proses adiabatik. Ini sudah ada skala-skalanya nih di sini. Ya, misalnya titik ini saya beri nama titik A. Berarti titik A ini tekanannya P4. Nggak tahu P4 itu berapa misalnya. Terus volumenya berada di volume V1. Terus titik ini B. B ini berarti tekanannya P3. Kalau ada nilainya masukkan di situ. Dan volumenya V3. Itu cara membacanya. Dan B ini berada pada suhu 400 Kelvin. Terus pada proses A dan B terjadi kalor masuk yang sebesar 10 pangkat 4 Joule. Diberi lambang Q1 masuk. Begitu cara membaca grafik ya. Terus dari B ke C seperti tadi saya ajarin. B ini kan berada pada P3 dan V3. Sedangkan ini misalnya titik C. Titik C ini berarti tekanannya berada pada tekanan P1 dan volumenya V4, terus suhunya 300 Kelvin. 400 sama 300 lebih tinggi mana? Ini ya. Ini berarti nanti masuk ke suhu tinggi atau lambangnya T1. Terus setelah dari B ke C, prosesnya berjalan lagi siklusnya ke D. Nah, ke D. Terus lanjut ke dari D ke A. Nah, seperti itu. Cara membaca grafik ini dulu ya, pahami. Sekarang ini yang ditanyakan apa sih Bu dari soal ini? Ya, bisa kamu lihat sini. Nih yang ditanyakan. Nih. Ya. T1 sama dengan 400 Kelvin. Tadi ini di sini gambar saya mana? Nah, ini T1-nya kan ya 400 Kelvin. T2-nya 300 Kelvin, ini suhu rendah. Yuk cara menentukan T1 dan T2 yang mana gimana ya? Saya tadi bilang kan angkanya kamu lihat.
400 sama 300 tinggian mana? 400. Nah, sedangkan T1 itu kan maksudnya suhu tinggi ya. Masukkan 400 ini ke T1. 300 lebih rendah, berarti masukkan ke T2. Jadi dilihat aja angkanya, perbedaan angkanya. Q1 ini, Q1. Kalor masuk sebesar 10 pangkat 4 Joule ini, 10 pangkat 4 Joule. Berapakah usaha yang dihasilkan? Jadi siklus Carnot ini dari isotermis adiabatik, isotermis terus begitu terus ya berjalan, ini akan menghasilkan yang namanya usaha di sini. Nah, W-nya yang ditanya dari siklus ini. Nah, lihat cara penyelesaiannya di sini. Ya, seperti biasa kalau fisika itu harus tulis diketahuinya. T1, T2. Kok ribet banget sih, Bu? Dari si soal sudah ada, boleh nggak langsung? Sebetulnya menulis T1, T2 diulang lagi itu supaya kamu itu terbiasa dalam menulis sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Kalau sudah terbiasa menulis itu pertama mungkin masih salah, lalu nulis terus lama-lama betul ya, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Ditanya W. Nah, pakai rumus ini yang usaha tadi. Usaha tadi di awal sudah ya saya terangin rumusnya ini. Nah, yang ini kamu lihat nih. Ini kan tadi sudah saya terangin. Pada siklus Carnot ya, ini kan ya, siklus Carnot nih Q1 per Q2 sama dengan T1 per T2. Makanya saran saya harus selalu dicatat ya rumusnya. Ya kalau mau dipakai kembali gampang carinya. Tapi kalau kamu taruh di laptop gitu berupa file, ya nggak apa-apa sih kalau mau buka-buka lagi laptopnya. Tapi saya lebih senang dalam bentuk kertas karena kayaknya enak ya kalau melihat tulisan di kertas daripada di laptop atau gadget itu mata yang diserang ya karena mengandung di situ sinar gelombang elektromagnet ya, gelombang elektromagnetik di ke mata ya kena. Kalau di kertas tuh apa? Kertas nggak mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Masukkan Q1-nya 10 pangkat 4. Nih Q1 10 pangkat 4 nih. Q2-nya yang ditanya. Bukan yang ditanya, ini nanti untuk mencari usaha. Sama dengan 400 per 300. Saya kira kalau nyelesain gini gampang lah ya. Ini kali ini coret-coret tinggal 4 per 3. Tapi karena Q2 di bawah, ini dia pindah ruas ke sini. Masih ada yang nggak ngerti kayak seperti ini. Ya, saya terangin deh di sini. Gimana itu merubahnya, Bu? Itu kan Q2-nya di bawah. Ya, ini ya kan. Ini kan Q2-nya di bawah ini, keduanya di bawah nih, gimana ini jadi seperti ini ya. Kalau masih ada yang nggak bisa, sini saya terangkan begini ya caranya. Berarti ini kan 10 pangkat 4 10 pangkat 4 tulis dibagi kedua sama dengan ini kan udah dicoret nih jadi 4 per. Nah, sekarang kali silang itu yang bawah dikalikan atas. Namanya silang. Silang itu kan begini ya, silang. Nah, namanya silang ini ke sini, ini ke sini. Kaliin deh. 3 dikalikan ke sini jadi begini. Terus ini jadi ke sini. Nah, kan gini, itu namanya kali silang. Setelah itu kamu ini kan Q2-nya masih ada konstanta 4. Istilah matematika mungkin ya. Variabel Q2 masih ada nilai konstanta 4. Ini harus pindah ke bawah sehingga jadi gini. Ini 3 kali 10 pangkat 4 per 4. Nah, per 4. Jadi Q2 di sini. Bu nggak lazim Q2 sebelah kanan. Biasanya di mana-mana itu Q2 ya tinggal diubah aja. Q2 sama dengan 3 per 4 dikali 10 pangkat 4. Nah, atau bisa jadi seperti ini 7.500. 3 per 4 itu 0,75 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu 0,4 berarti begini. 1, 2, 3, 4 kamu isi.
Nah, jadi berapa nih? 7.500 Joule. Ya, 7.500 Joule. Apanya nih? Q2. Terus masuk ke sini. Nah, berarti rumusnya W tadi di awal sudah saya terangin, Q1 min Q2. 10 pangkat 4 min 7.500. Ini Q2-nya 7.500. Sehingga hasilnya 10 pangkat 4 itu kan 10.000 ya. 10 pangkat 4 itu 10.000. 10.000 itu kan nolnya 4. Nah, ini 10 pangkat 4 nih namanya. Ya, 10 pangkat 4, 10.000. Berarti 10.000 dikurangi 7.500 hasilnya 2.500 Joule. Mau dirubah berpangkat kembali lagi. Kalau ini kan ribuan, kalau mau jadiin berpangkat, ini dari sebelah kanan maju ke sebelah kiri. 1, 2, 3. Naiknya ke depannya berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, di sini tulis koma. Jadi 2,5 tadi jalannya berapa? 1, 2, 3. Dikali 10 pangkat 3. Ya. Kalau mau dirubah dari puluhan, dari ribuan ke satuan seperti ini tinggal di belakangnya dijalankan ke depan. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 3. Tapi kalau dari ini tadi, dari desimal mau dirubah ke puluhan, ratusan atau ribuan, dari koma ini ke kanan, jalannya ke kanan sebanyak pangkat 4-nya ini. Kalau ini kan tadi dari sini 3 kali, 1, 2, 3, berarti 10 pangkat 3. Mudah ya. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat 3 Joule. Karena di pilihannya ini, nah kalau kamu lihat pilihannya ini enggak ada 2.500 Joule, adanya 2,5 kali 10 pangkat 3 Joule.